Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang kita akan membahas integrasi antara aspek sosial dan aspek ekonomi dalam perencanaan pasca bencana, khususnya yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada bagian sebelumnya mungkin kita sudah sempat membahas ya, apa itu yang terkait dengan kebencanaan dalam konteks Indonesia, isu-isu yang berkembang terkait dengan apa yang terjadi di setiap fase kebencanaan, dan kita sekarang akan berfokus pada aspek rehabilitasi dan reconstruction, tetapi dikaitkan dengan aspek sosial dan juga aspek ekonomi. Mungkin sedikit menyinggung ya, kita mengingat-ingat kembali begitu, bahwa recovery yang dimaksudkan adalah terkait dengan bagaimana bisa memulihkan kembali ya keadaan setelah terjadi bencana gitu. Jadi entah itu kemudian dari infrastrukturnya ya, fasilitas umum, fasilitas khusus untuk fasilitas sosial begitu ya untuk masyarakat, kemudian dari kondisi yang ada di masyarakatnya, dari kesejahteraan masyarakatnya itu bagaimana kemudian bisa dipulihkan kembali, bagaimana kemudian bisa recover gitu. Kalau kita bicara soal reconstruction ya, rekonstruksi ini lebih banyak yang terkait dengan aspek fisik begitu ya. Jadi memang bisa dilihat begitu ya bagaimana kemudian bencana itu berdampak terhadap kerusakan infrastruktur fisik misalnya, atau bagaimana itu berdampak pada rumah-rumah masyarakat begitu ya, perkantoran atau jalan, jembatan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian lebih ke arah rekonstruksi, bagaimana membangun kembali begitu ya. Kemudian kita juga mengenal resilient recovery begitu. Jadi bagaimana caranya pada saat kemudian kota atau kabupaten atau masyarakat yang kemudian terdampak bencana itu setelah ada kejadian bencana tidak hanya kemudian mencoba untuk memulihkan keadaan begitu ya seperti sedia kala atau membangun kembali, tetapi pada saat itu pun ya dalam fase recovery, dalam fase reconstruction itu juga membangun ketangguhan. Nah, ini penting ya. Kemudian kita harus memaknai ya, karena ini prosesnya itu tidak bisa serta-merta begitu. Apalagi kalau bencananya bencana besar ya, seperti mungkin yang kemarin terjadi di Sumatera ya, teman-teman di Indonesia begitu. Nah, kita harus pahami bahwa recovery ini merupakan proses yang ini nanti akan berulang begitu. Akan kemudian mungkin perlu ditelaah lagi, perlu ada yang kemudian direvisit lagi, diperbaiki lagi, dan kemudian terus berkembang begitu. Karena keadaan yang kemudian dulu itu ya terjadi kan bisa saja kemudian hilang begitu. Sehingga ketika harus recover, ya, ini butuh proses begitu, tidak kemudian langsung jadi begitu ya, tetapi mungkin perlu melihat kembali dulunya seperti apa karakteristik, kawasannya atau kotanya atau masyarakat di situ kira-kira seperti apa yang kemudian bisa apa, kontribusikan untuk kesejahteraannya misalnya. Jadi berkembang dan itu bertahap ya, step by step seperti itu. Intinya di sini tujuannya adalah untuk meminimalisir konsekuensi dari bencana tadi yang sudah terjadi itu, kemudian juga bisa meregenerasi ya, memulihkan kembali kualitas hidup masyarakatnya begitu. Kemudian ada proses juga untuk bisa beradaptasi terhadap kebutuhan yang di masa yang akan datang begitu. Tentunya ketika merecover atau merekonstruksi itu tidak hanya mengembalikan ke bentuk semula, tetapi bagaimana kemudian ini bisa mengantisipasi apa yang terjadi di masa yang akan datang begitu. Jadi juga reduce future hazard exposure juga. Misalnya rumahnya hancur begitu ya, kemudian di recover atau direkonstruksi seperti sedia kala, tetapi kalau tidak menggunakan bahan-bahan yang atau material atau struktur yang tahan gempa misalnya ya, atau tahan tsunami atau tahan banjir, ya kemudian akan hancur lagi. Nah, makanya kemudian ini penting begitu ya untuk mengadaptasikan pada
kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang, kemudian juga bagaimana caranya juga bisa mengurangi exposure ya untuk bahaya bencana di masa yang akan datang juga. Nah, terkait dengan upaya untuk pemulihan ini tadi ya, ini perlu sebuah mekanisme atau kerangka kerja yang terintegrasi. Kita melihat dari masyarakatnya ya, misalnya ini akan terkait dengan 4 elemen ya, tidak hanya yang dari aspek lingkungannya saja ya, secara alami begitu, tetapi juga bisa dikaitkan dengan yang lingkungan buatan ya, tadi yang infrastrukturnya, bangunan dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek sosial dan juga aspek ekonomi yang ini nanti kita akan lebih banyak membahas ya di eh, materi ini begitu. Ketika kita juga merefer ya pada atau ingin merecover masyarakatnya begitu, ini perlu dipertimbangkan atau perlu diperhatikan karakteristiknya, perlu diperhatikan demografinya begitu ya, budayanya bahkan sampai seperti itu. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh pada eh, apa variasi kebutuhan begitu. Jadi mungkin ada kebutuhan yang berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak yang lain karena mungkin kebiasaan atau karena tadi perbedaan usia. Kalau untuk yang anak-anak, untuk yang orang tua akan berbeda begitu ya. Bagaimana kemudian bisa mengkoordinasikan perbedaan-perbedaan itu di dalam kita bertujuan untuk bisa merecover atau memulihkan kondisi masyarakat seperti itu. Kemudian perlu juga ada regenerasi dari fungsi yang ada di masyarakat itu sendiri begitu. Mungkin biasanya begitu ya secara formal begitu ada sistem sosial yang sudah terjalin begitu di masyarakat, ada Pak RT, ada Pak RW, begitu ada ibu-ibu PKK, ada Karang Taruna misalnya ya. Tapi kemudian ini berubah begitu ya ketika kemudian terjadi bencana. Mungkin karena ada yang korban jadi korban, ada yang kemudian sakit dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi untuk setelah itu bagaimana ini fungsi itu tetap bisa berjalan kembali begitu ya seperti sedia kala atau mungkin ada regenerasi yang masih tetap kemudian nanti fungsinya akan bisa berjalan dan ini tentunya diperlukan adanya interaksi begitu ya, diperlukan adanya support ya atau dukungan dari masyarakat setempat begitu. Mungkin di tengah keterbatasan ya, mungkin mereka juga masih berusaha untuk merecover mentalitasnya ya, kembali seperti sedia kala sembuh dari trauma misalnya. Tetapi, bagaimanapun juga begitu ya, untuk bisa merecover kondisi mereka ya, kita yang ingin membantu begitu ya dari pihak masyarakat atau mungkin akademisi atau mungkin relawan dan lain sebagainya itu juga perlu berinteraksi dengan masyarakat tersebut. Perlu melibatkan mereka begitu, karena kita perlu mendapatkan dukungan dari mereka. Mereka yang kemudian bisa juga apa ya memiliki power tertinggi untuk membantu dirinya sendiri seperti itu. Nah, kita masuk ke elemen yang sosial ya. Jadi kita akan berfokus pada elemen sosial dan ekonomi. Untuk yang aspek sosial di sini bisa apa ya kita lihat ini terkait dengan 3 hal ya. Yang pertama adalah masalah keamanan begitu dan juga kualitas hidup, kemudian masalah kesehatan dan masalah kesejahteraan gitu. Jadi ketika tadi sudah ada perhitungan begitu ya, sudah ada kajian untuk kerugian, dampak dan lain sebagainya, kemudian apa yang perlu dilakukan begitu untuk memulihkan. Nah, ini perlu mempertimbangkan masalah tidak hanya bagaimana masyarakat itu nanti bisa tinggal dengan aman atau bekerja dengan aman gitu ya, atau berkegiatan dengan aman, tetapi juga mereka punya kualitas hidup yang layak seperti itu. Bagaimana dengan eh, kebutuhan dasar mereka, air, sanitasi misalnya, bagaimana dengan pengelolaan sampahnya. Dan ini juga terkait dengan aspek kesehatan begitu ya, bagaimana kemudian mereka di lingkungan yang itu sudah di recover itu bisa tetap memaintain kesehatannya, bahkan yang terkait dengan kesehatan mental. Apakah kemudian eh, mereka jadi jauh begitu ya, jadi direlokasi ke tempat yang baru, jadi jauh dari keluarga, jadi jauh dari tetangga-tetangga yang dulu dekat dengan mereka misalnya, itu kan juga kemudian akan berpengaruh terhadap mental health mereka begitu. Atau mungkin ini juga di luar hal itu
Di dalam kajian cepat tadi ya mungkin ada rekomendasi untuk mereka ini tetap bisa didampingi gitu. Jadi psikologinya itu mungkin masih butuh pendampingan ya dari profesional begitu untuk meredam begitu ya atau bahkan menghilangkan trauma begitu. Dan ini akan berpengaruh terhadap elemen yang ketiga ya, kesejahteraan begitu. Jadi ini sangat penting untuk bisa merecover apa masyarakatnya begitu ya dari aspek sosialnya. Untuk yang terkait dengan kesehatan secara spesifik begitu ya, ini bisa dikaitkan dengan apa saja layanan-layanan yang diperlukan begitu ya, sesuai dengan kebutuhan kesehatan dari masyarakat begitu. Mungkin tadi karena dampak bencana jadi banyak yang memiliki sakit ISPA misalnya ya, infeksi saluran pernafasan. Nah, ini kan kemudian gimana untuk pengobatannya begitu? Apakah fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di dekat tempat tinggalnya itu kemudian memadai begitu untuk kemudian bisa menyembuhkan gitu kan. Nah, ini layanan-layanan ini juga perlu dipertimbangkan atau diperhatikan begitu. Jadi tidak hanya ke individunya ya, tetapi sampai ke fasilitasnya juga begitu, layanannya ya. Kemudian bagaimana dengan vulnerable groups gitu, bagaimana dengan kaum-kaum rentan gitu ya, masyarakat rentan gitu. Apakah kemudian masih ada yang perlu ekstra begitu ya untuk perhatian atau ada kebutuhan ekstra begitu ya untuk adanya pendampingan misalnya tadi atau adanya Eee, hiburan misalnya ya. Nah, ini kalau anak-anak kan, eee, sebagai kaum rentan begitu ya, mereka itu mungkin tidak perlu langsung didampingi oleh psikolog begitu ya, yang kemudian face to face kayak tanya jawab gitu. Tapi mungkin mereka at some point perlu tempat untuk bisa mereka bermain, perlu ada relawan yang bisa mengajak mereka bermain begitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan, mereka begitu. Bagaimana mereka ini bisa recover begitu sesuai dengan tadi ya, apa, kendala yang dihadapi, isunya, dan sesuai dengan, keadaannya, begitu. Kemudian ini juga perlu ada continuity care, begitu ya. Jadi tadi kita sudah menyinggung masalah layanan fasilitas kesehatannya. Nah, di sini mungkin, perlu juga dipertimbangkan apakah untuk suplai obat-obatan misalnya atau nutrisi, suplemen vitamin dan lain sebagainya itu juga, sudah memadai begitu untuk masyarakat ini. Jadi tidak hanya, berhenti pada, apa ya, istilahnya pengobatan yang satu waktu selesai begitu ya, tetapi jika ini membutuhkan proses untuk merecover gizinya begitu ya, mungkin selama recover mereka misalnya desanya itu terisolir begitu, jadi banyak yang kemudian kekurangan nutrisi, jadi malnutrition begitu ya, anak-anaknya misal jadi kurus sekali misalnya. Nah, ini kan perlu adanya pemulihan yang mungkin tidak hanya satu kali, 2 kali dapat vitamin atau dapat obat ya, begitu. Nah, ini mungkin butuh lama waktunya untuk mereka kembali segar, bugar begitu ya, dan kembali ke berat badan yang seharusnya misalnya ya, atau ke kondisi yang, seperti semula. Nah, ini tadi yang kita bahas juga ya, aspek masalah, psikologi gitu ya, ini juga akan, eee, mempengaruhi, kesejahteraan, mempengaruhi kualitas dari hidup, masyarakat yang kita akan recover begitu. Nah, intinya di sini perlu dilakukan, tidak hanya membebani pihak profesional, psikologi ya, psikolog ya, tetapi juga perlu ada, bantuan, atau partisipasi begitu ya dari berbagai pemangku kepentingan. Makanya di sini disebutkan perlu sekali untuk ini dijadikan inclusive well-being begitu ya. Jadi, ada keterlibatan dari, apa, orang-orang yang bergerak untuk tim SAR misalnya ya, atau mungkin dari, eee, keluarga dari masyarakat tersebut begitu ya, atau dari, apa, tim relawan kesehatan dan lain sebagainya begitu ya. Bahkan, di sini juga kita perlu, melihat ya, mungkin tidak hanya aspek, secara emosional dan psikologi begitu ya yang perlu, dipulihkan untuk menjadi stabil, tetapi terkait dengan spiritualnya atau yang terkait dengan, yang berhubungan dengan budaya lokal ya,
Nah, ini gimana begitu. Nah, ini penting untuk kemudian barangkali melibatkan ulama begitu ya, atau pemuka agama begitu ya, atau dari pemimpin adat misalnya ya, kemudian untuk memberikan support begitu, untuk memberikan dukungan moral misalnya ya. Selain tadi ya, selain hal-hal yang kaitannya dengan nutrisi itu ya, terkait dengan apa basic services seperti itu gitu. Jadi itu penting. Hal yang lain tadi mungkin kita sudah singgung ya, kalau disesuaikan dengan kebutuhan orang atau masyarakat yang akan di-recover, mungkin saja ini kemudian akan berdampak juga pada aspek edukasi gitu ya. Sistem pendidikannya kira-kira seperti apa? Apakah kemudian masyarakat yang tinggal di kawasan yang rentan bencana pada akhirnya ya sekolahnya juga harus ada kurikulum sekolah aman bencana misalnya ya. Kemudian misalnya untuk kegiatan-kegiatan apa keagamaan mungkin itu juga perlu apa ya mempertimbangkan begitu ya aspek-aspek untuk recovery ini, kegiatan-kegiatan budaya itu juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek untuk recovery dan rekonstruksi. Termasuk juga apakah perlu kemudian yang tadinya misalnya tidak ada kegiatan yang sifatnya fun begitu ya, sifatnya eh, apa untuk menyenangkan kayak misalnya piknik dan lain sebagainya atau lebih ke arah olahraga. Nah, ini apakah kemudian akan jadi ada begitu ya untuk memaintain tadi ya kesehatan mental begitu dan ini harus kemudian apa ya diinisiasi begitu ya atau mungkin bisa dikompromikan dengan masyarakat itu sendiri begitu mereka kira-kira butuh yang seperti apa nih begitu untuk mereka bisa secara psikologi begitu ya akan pulih begitu dari trauma pulih dari apa dampak dari bencana. Nah, untuk yang selanjutnya yang terkait dengan ekonomi ya, ini ada empat eh, apa ya aktor ya yang ini empat hal begitu yang penting untuk diperhatikan tidak hanya dari individu masyarakatnya saja, tetapi dari sektor swastanya ya, dari bisnisnya, dari pemerintahnya dan infrastrukturnya. Kira-kira apa yang kemudian infrastruktur yang bisa mendukung pemulihan ekonomi ini begitu. Jadi tadi kalau dari level individunya, bagaimana kemudian si individu ini kemudian dia bisa bangkit begitu ya, bisa melakukan kegiatan ekonomi, entah itu ada perubahan atau tetap sama seperti yang sebelumnya begitu. Kemudian dari sisi pihak swasta atau bisnis ini bagaimana kemudian dia juga bisa kemudian memutar rodanya kembali begitu ya untuk kemudian bisa punya kapasitas begitu untuk recover begitu. Kalau dia mandek begitu kan itu kan jadi tidak ada apa ya roda yang berputar, tidak ada kapasitas dan akan berdampak ke masyarakat begitu. Kemudian dari pihak pemerintah juga apa kira-kira kebijakan-kebijakan atau keringanan atau mungkin insentif atau dukungan begitu ya yang bisa enabling ini semua termasuk tadi infrastrukturnya apa yang kemudian bisa membantu. Untuk beberapa hal yang ini mengarah pada prinsipnya Build Back Better yang ada di United Nation ya, Disaster Risk Reduction, ada beberapa prinsip-prinsip utama begitu terkait dengan ketangguhan sosioekonomi. Tadi kan kita berbicara soal recovery ya, reconstruction, tetapi at some point gitu, itu juga penting tetap membangun ketangguhannya sosioekonominya begitu. Jadi kalau dari prinsip yang pertama itu terkait dengan safety ya, tadi bagaimana menjamin keamanannya begitu. Kemudian pentingnya ada local leadership dan juga ownership ya. Jadi eh, faktor atau aktor kuncinya itu adalah pada masyarakat begitu. Kira-kira champions-champions yang ada di masyarakat itu siapa saja begitu, lokal leadernya siapa saja. Apakah mereka juga kemudian ada rasa ikut memiliki gitu ya, kampungnya, ikut memiliki kotanya begitu, ikut memiliki program yang kemudian ini bisa membangkitkan perekonomian atau sistem sosial mereka. Kemudian prinsip selanjutnya adalah inklusi dan equity begitu. Jadi tetap bagaimana ini juga bisa memberikan ruang begitu ya bagi berbagai pemangku kepentingan terkait itu untuk bisa saling berpartisipasi dan berkolaborasi. Dan yang terakhir perlu adanya
pengembangan kapasitas yang kemudian berlanjut. Makanya kenapa panahnya itu naik ya. Ini karena pengembangannya terus berlanjut begitu. Jadi tidak kemudian berhenti mengembalikan ke kondisi semula, tapi kalau bisa ya lebih baik gitu. Bahkan mungkin build back itu bounce back tetapi juga bounce forward gitu ya. Jadi daya lentingnya itu lenting ke tidak hanya ke keadaan seperti sedia kala, tapi jauh lebih baik dari keadaan yang seperti sedia kala. Nah, itu bagus ya. Jadi ada pengembangan-pengembangan ke arah sana. Kemudian karena ini terkait dengan sosioekonomi ya, yang di masyarakat begitu, maka sangat penting untuk bisa, memberdayakan, masyarakat lokal begitu. Jadi bagaimana kemudian dari sistem sosial yang ada ini di-acknowledge begitu, kita bisa, mengenali apa yang ada di sana begitu, sistem sosialnya seperti apa, mereka punya modal sosial yang seperti apa, begitu ya. Ini kemudian di-empower begitu ya, diberdayakan begitu. Jadi, kita perlu mensinergikan begitu ya antara, dari pihak masyarakat tadi ya, kemudian, bisa dibantu atau dijembatani oleh akademisi ya atau institusi pendidikan yang kemudian melibatkan, organisasi-organisasi yang ini dari akar rumput begitu, dari, masyarakat begitu. Nah, ini perlu ada sinergi di antara ketiganya ini, begitu. Jadi, proses sosial ini merupakan core-nya ya, merupakan kuncinya, begitu. Bagaimana kemudian, menjadi penting untuk, berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah yang mereka ini biasa mengadvokasi, kebutuhan atau, apa ya, suara-suara aspirasi dari masyarakat. Karena apa? Karena mereka biasanya yang lebih dekat ya dengan pihak masyarakat, karena kita yang kita sasar kan tadi merecover sosial sistemnya ya, merecover sosial aspeknya. Artinya kita juga mungkin kemudian perlu dibantu juga, perlu bekerja sama dengan organisasi LSM-LSM yang biasa mengadvokasi dan lebih dekat dengan pihak masyarakat. Kalau bisa ini juga perlu menghindari ya kebijakan-kebijakan yang sifatnya, top down banget begitu. Mungkin at some point untuk yang hal yang sangat rumit begitu ya, mungkin, yang jadi payung umbrella itu ya nggak apa-apa begitu untuk top down. Tetapi kalau untuk yang disasar itu komunitas atau masyarakat, ya gimana caranya kemudian ini lebih inklusif tadi gitu ya, lebih partisipatif, lebih bottom up gitu. Jadi ada kombinasi lah begitu ya antara bottom up dan top down. Mungkin top down-nya juga ada tetapi tidak kemudian yang paling dominan begitu. Termasuk juga perlu adanya risk management ya secara kelembagaan begitu, mempertimbangkan, apa yang menjadi pengalaman kemarin begitu ya sebelum ada bencana dan kemudian pada saat terjadi bencana itu seperti apa dan ini risiko-risiko itu perlu dipertimbangkan. Jika kita, buat dalam bentuk bahkan begitu ya, ini untuk, pemulihan secara ekonomi atau kesejahteraan, tadi kan sasarannya tidak hanya pemulihan aspek sosial ya, tetapi ekonomi. Tidak hanya memulihkan, tetapi juga membangun ketangguhan. Ya, tadi kan membangun ketangguhan sosial, kemudian membangun ketangguhan, ekonominya juga. Nah, kalau dari kesejahteraan atau dari ekonominya, ini yang menjadi, fondasi paling dasar ini adalah bagaimana bisa income di dalam jangka yang pendek, begitu ya, jangka waktu yang pendek. Jadi, dalam masa pulihnya itu kira-kira bagaimana masyarakat itu bisa, ada pendapatan begitu, yang masuk begitu. Apakah kemudian mereka, memungkinkan ya bagi mereka di tengah keterbatasan dalam masa pemulihan itu kemudian mereka juga bisa berjualan misalnya. Mereka kemudian masih, ada akses begitu ya untuk berjualan online atau dibantu oleh sistem tadi ya, dibantu oleh pemerintahnya gitu ya, oleh pihak swasta dan lain sebagainya. Nah ini penting ya, jadi dalam jangka pendek itu seperti apa, gitu. Besok bisa makan nggak? Besok bisa memberi makan anaknya enggak, begitu. Jadi ini yang short term-nya ya. Kemudian setelah itu tadi sudah aman begitu, ini bagaimana kemudian bisa dikuatkan begitu secara lebih terstruktur begitu ya. Apakah kemudian perlu adanya apa, bantuan kredit misalnya, apakah kemudian perlu adanya, apa, bantuan
asuransi misalnya ya. Nah, ini gimana untuk bisa membantu mereka ini untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang begitu. Dan ini juga kemudian akan menggerakkan roda-roda ekonomi yang lain begitu. Jadi untuk kalau lokal ekonominya kemudian kuat gitu ya, dia ini bisa berjalan seperti itu. Nanti yang makro ekonominya juga kemudian akan terpengaruh begitu. Dan ini bisa ada multiplier effect juga untuk ke aspek-aspek atau sektor-sektor yang lain. Mungkin contohnya seperti yang kita alami pada saat pandemi ya. Di tahun 2020 itu kan benar-benar lumpuh gitu ekonomi. Banyak negara ya termasuk kita di Indonesia begitu. Tetapi alhamdulillahnya begitu ya, untungnya dari ekonomi lokal itu masih bisa bergeliat begitu ya. Masyarakat masih bisa apa ya, bergotong royong untuk membeli dagangan orang yang lain gitu ya, saling saling bergotong royong seperti itu, saling membeli, masih bisa jualan online begitu ya. Nah, ini masih bisa berputar nih yang di bawah ini tadi ya. Kemudian kemudian bisa menyelamatkan juga tadi yang ekonomi makro dan sektor-sektor yang lain akhirnya juga kemudian ada dampak positifnya gitu. Untuk diversifikasi ini juga jadi penting ya, untuk kita tadi bicara short term atau jangka pendek. Sekarang kalau kita memprediksikan begitu ya, apa yang terjadi di masa yang akan datang, mungkin saja akan ada lagi gitu ya bencana-bencana seperti itu, atau hal-hal yang tidak terduga yang itu kemudian jadi bencana begitu ya. Nah, jangka panjang ini perlu dipikirkan untuk membangun ketangguhan tadi ya, sosial ekonomi terutama yang terkait dengan ekonomi jangka panjang, itu perlu ada beberapa hal ini gitu. Yang pertama, eh, perlu ada pemahaman risiko tadi ya, belajar dari risiko yang pernah ada, kalau bisa tidak kemudian menggantungkan perekonomian itu hanya pada satu sumber. Nah, ini ternyata penting. Jadi ada diversifikasi sumber pendapatan. Nah, itu ternyata bagus begitu. Jadi ada cadangan lah ya begitu ya ketika nanti oh misalnya tadi ada pandemi tiba-tiba lockdown begitu ya untuk biasanya ini apa dapat uangnya dari sektor pariwisata misalnya. Ketika pariwisatanya itu lumpuh terus gimana begitu. Nah, mungkin saja kemudian bisa berjualan gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu ternyata dipikirkan begitu adanya diversifikasi income gitu. Kemudian perlu juga adanya intervensi dari masyarakat. Tadi kita bicara soal aspek sosialnya begitu. Apa yang kemudian ini terbangun atau kuat dari akar rumput ya, ini yang diperlukan adalah intervensinya dari masyarakat kira-kira seperti apa kelembagaannya begitu. Mungkin secara tidak terstruktur itu sudah ada begitu ya untuk kemudian terus membangun ketangguhan itu dalam jangka panjang. Tetapi ketika itu tidak diformalkan begitu, tidak terlembaga dengan baik begitu ya, tidak kemudian menjadi acuan yang bisa dipegang gitu ya untuk menjadi komitmen bersama oleh masyarakat dalam jangka yang panjang ya itu akan sulit begitu. Jadi penting ya untuk adanya intervensi dari pihak masyarakat begitu, inisiatif-inisiatif lokal apa yang ini sebenarnya sudah ada tetapi itu perlu diformalkan, perlu dilembagakan. Nah, ini penting ya untuk diformalkan dan dilembagakan. Yang ketiga adalah pembekalan skill training begitu. Jadi, pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat itu juga sangat penting begitu. Jadi, tadi hubungannya mungkin dengan diversifikasi income ya. Kalau kita dulunya cuman bisa nyapu misalnya ya, tapi kemudian training apalagi yang diperlukan untuk kemudian ada diversifikasi income. Oh, ternyata sekarang sudah mulai bisa IT gitu. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini. Itu penting begitu. Jadi eh, ada peningkatan kapasitas ya. Jadi nggak khawatir gitu loh nanti kalau misalnya kehilangan source of income dari kehilangan satu bisa kita coba untuk cari peluang di hal-hal yang lain karena ada skill-skill itu gitu dan jadinya kompetitif ya apa masyarakatnya begitu. Mungkin saya bisa mengakhiri ya untuk materi hari ini begitu dengan kesimpulan ini begitu. Jadi tadi kita banyak membahas begitu tentang
bagaimana recovery gitu ya, reconstruction, tetapi juga at some point tetap berupaya untuk membangun ketangguhannya dari aspek ekonominya, dari aspek sosialnya seperti apa, begitu. Yang jelas di sini, kita mungkin bisa menggarisbawahi bahwa, akan selalu ada kesempatan, begitu. Jadi, kalau pepatah kan ada kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Nah, meskipun kemudian ada bencana begitu ya yang, dialami begitu atau ada kondisi yang terpuruk begitu ya yang dialami, tetapi yakin begitu bahwa, peluang itu tetap ada, peluang itu selalu ada begitu. Tinggal bagaimana kemudian, eee dari pihak masyarakat, pemangku kepentingan yang terkait begitu ya, bersama-sama untuk dapat meraih peluang itu, begitu. Mungkin peluangnya tidak sama seperti yang lalu, tetapi peluang baru misalnya, begitu ya. Jadi ini yang kemudian perlu digali bersama, diupayakan bersama, begitu. Tidak bisa kemudian jalan hanya diupayakan oleh satu pihak saja, begitu ya, kalau mau, achieve yang sustainable ya, untuk pertumbuhan atau pembangunannya itu yang lebih sustainable. Kemudian, penting sekali, sekali lagi untuk melibatkan masyarakat di sini. Masyarakat ini sebagai senternya, masyarakat ini sebagai core-nya, apalagi orang-orang yang mereka ini termarginalkan. Mereka adalah orang-orang yang paling rentan, begitu. Mereka yang harusnya menjadi target, begitu ya, dari program-program pemerintah atau program-program berbagai pihak yang ini ingin membangun ketangguhan sosial dan ekonomi. Jadi harus begitu ya untuk, dilibatkan begitu. Jadi, inklusif, eee, pendekatan inklusif itu, harus kemudian dilakukan. Karena ketika kita ingin mencapai ketangguhan itu bukan ketangguhan satu pihak atau dua pihak saja, harusnya itu menjadi ketangguhan dari semuanya, begitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.